Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara atas insiden penyerangan terhadap guru honorer dan tenaga kesehatan, serta pembakaran fasilitas publik di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo. Pemirsa, olah TKP dilakukan di 3 lokasi utama, yakni Kompleks Perumahan Guru SD Advent Anggruk, Gedung RS Evata Anggruk, dan sekolah tempat pengerusakan ruang kelas. Tim gabungan juga mengevakuasi sejumlah korban luka dan meninggal dunia dari lokasi menuju Rumah Sakit Evata dan selanjutnya ke DKI Yahukimo. Olah TKP merupakan bagian penting dari proses penyelidikan untuk mengungkap kebenaran peristiwa tersebut. Dari hasil olah TKP diketahui kejadian berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni Jumat dan Sabtu. Kelompok pelaku yang berjumlah 15 orang menyerang guru-guru honorer menggunakan senjata tajam, membakar 2 unit rumah dinas, merusak 7 ruang kelas sekolah, serta menganiaya dan membunuh seorang guru bernama Rosalia Rereksogen. Tim gabungan berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti, meminta keterangan sejumlah saksi. Sebelumnya 10 orang guru dan tenaga kesehatan menjadi korban penyerangan KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua. 1 di antaranya meninggal dunia. Sementara itu Bupati Yahukimo Didimus Yahuli membantah isu keterlibatan TNI Polri menjadi guru dan tenaga kesehatan. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dan jajaran Polda Papua mengevakuasi korban serangan terhadap puskesmas dan sekolah YPK Anggruk yang dilakukan kelompok sipil bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua. Proses evakuasi berhasil dilakukan meskipun terkendala medan yang sulit dan hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Dalam serangan tak berperi kemanusiaan ini, 10 orang guru dan tenaga medis menjadi korban. 1 di antaranya atas nama Rosalia Rereksogen meninggal dunia. Para korban merupakan tenaga pendidik yang tengah bertugas memberikan layanan pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Situasi di distrik Anggruk kini berangsur terkendali dan bantuan kemanusiaan mulai disalurkan bagi warga terdampak. Berikut kami sampaikan peristiwa yang terjadi yang dimulai pada hari Jumat 21 Maret 2025 ketika para guru sedang berkumpul di rumah dinas guru. Tiba-tiba sekelompok KKB datang dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Kelompok itu kemudian melakukan aksi kekerasan secara membabi buta sebelum membakar rumah dinas tersebut. Rumah dinas yang dibakar itu ternyata terhubung dengan rumah dinas tenaga kesehatan, sehingga para korban berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di sana. Setelah kelompok KKB meninggalkan lokasi, para korban melarikan diri dan bersembunyi di rumah sakit Anggruk. Namun pada keesokan harinya, pada pagi hari, Sabtu 22 Maret 2025, kelompok KKB kembali datang dan menemukan salah seorang guru bernama Rosalia Rereksogen. Saat itu beliau sedang membantu merawat korban lainnya. Tragisnya, Rosalia menjadi korban penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian akibat banyaknya luka sayatan di sekujur tubuhnya. Lalu setelah itu kelompok KKB melarikan diri. Sementara Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan penyerangan di puskesmas dan sekolah YPK Anggruk merupakan kejadian luar biasa serta mengejutkan banyak pihak. Menurut Didimus, peristiwa ini tidak seharusnya terjadi di daerah terpencil. Ia pun membantah isu guru dan tenaga kesehatan di Anggruk adalah TNI dan Polri. Didimus menegaskan mereka bukan tenaga baru karena sudah direkrut sejak 2021 melalui proses terbuka. Orang-orang bilang nakes atau tenaga guru ini dari TNI atau dari Polri atau dari angkatan manapun, itu kami bantahkan 100% bahwa itu tidak benar. Karena proses rekrutmen kami ini adalah terbuka dan semua orang tahu. Setelah kami rekrut sampai dengan sebelum pengutusan itu, pendeta mendoakan mereka dalam satu upacara. Setelah itu mereka tanda tangan juga untuk perjanjian kerjasama.
Begitu. Jadi ada di luar sana ada orang-orang yang bicara bahwa mereka ini anggota TNI atau anggota Polri atau anggota keamanan yang mata-mata, itu tidak benar. Begitu. Kalau itu benar dan terbukti dan mereka punya bukti, tolong kasih tunjuk kepada saya. Dia dari kesatuan mana, dia terlibat mana, nomor anggotanya berapa. Kalau itu benar, ada dalam medis dan guru ini, saya bisa mundur dari bupati. Begitu. Kalau itu benar. Karena kita yakin sekali itu tidak ada. Tidak mungkin seludupkan hal-hal yang seperti itu. Kita ini punya etika dan moral dalam memimpin. Tidak serta-merta langsung seperti yang divonis oleh kelompok-kelompok lain. Jadi saya bantah itu semua. Dan ini rekrutmen ini di tahun 2020. Bupati Yahukimo memastikan pemerintah memiliki etika dan moral dalam memimpin dan tidak akan menyelundupkan hal-hal seperti yang dituduhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.